Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi Mbak Dia. Wah, hari ini kelihatan senyum-senyum nih. Iya dong. Kenapa ini? Sukacita dong. Oh, sukacita. Hari ini tahu nggak? Aku juga sukacita loh. Bahkan lebih dari sukacita. Kalau sukacita itu identik dengan senyum. Kalau aku bergirang. Biasanya kalau bergirang tuh saking senengnya sampai bisa lompat-lompat. Iya, bener betul. ya? Karena apa? Girang. Karena apa? Karena hari ini hari Minggu. Betul Ketemu Tuhan banget. Yesus. Iya. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk bergirang bersama-sama, bersukacita bersama-sama? Siap. Wah, siap. Kapan jawab Pak Dias? Sekali lagi sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Mbak Dewi akan pimpin kita di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri hari yang baru untuk setiap kami. Tuhan, Tuhan terima bangunkan kasih. kami dari istirahat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami Tuhan saat ini. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mulai ibadah kami pagi hari Ya, ini. Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, biarlah sukacita Tuhan Yesus boleh kami rasakan. Dan berkat tercurah Tuhan di sepanjang Amin. ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sudah siap kita mau pujikan Saya Bergirang. Dan nanti Mbak Dewi tanya, mengapa kau bergirang? Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau bersukacita bersama-sama. Karena hari ini harinya Tuhan. Bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi cinta kasih Tuhan, siang malam tak lupa sembahyang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya Asik, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi cinta kasih Tuhan, siang malam tak lupa sembahyang. Sekali lagi, saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, bersama katakan, Selalu bergirang. bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi cinta kasih Tuhan, siang malam tak lupa sembahyang. Siang malam tak lupa sembahyang. Siang malam tak lupa sembahyang. Yeay! Bener ya, karena Tuhan bersama dengan kita harus Bergirang. betul, harus bersuka Cita. cita, nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh murung-murung, apalagi ini harinya Tuhan, hari Minggu. Anak-anak di rumah harus tetap semangat walaupun ibadahnya masih online. Oke, semuanya masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan Aku Anak Sekolah Minggu. Kita semua anak yang sehat, anak yang kuat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi senyum yang termanis. Kan kita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Kita mau lompat bareng-bareng, katakan
boleh patah semangat untuk memuji Tuhan lagi. Kita masih mau bersuka cita bersama-sama dengan anak-anak semuanya, dengan Bapak Ibu guru yang ngajar ibadah sekolah minggu juga. Kita mau tetap sungguh-sungguh, tapi setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya semuanya silakan duduk, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyatakan kalau kita mau jadi anak-anak yang setia. Kita mau jadi anak-anak yang nurut sama Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat. Yuk, Mbak Tias ajak semuanya lipat tanganmu. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa kesungguhan hati kami. Ya Yesus Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Iya Bapak, ini setiap kami mau jadi anak-anak yang setia, kami mau jadi anak-anak yang taat, kami mau berjuang dalam hidup kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam Tuhan karena kami tahu kami akan terus bertumbuh dan kami berbuah lebat di dalam Tuhan.
Dan ketika kami berbuah, maka kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong kami, apapun yang kami dengar itu yang akan tertanam di hati kami. Dan kami Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh memberikan pengertian bagi kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jela yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya.
Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat ya bagaimana perjalanan Rut yang dari Moab, dia akhirnya mengikuti mertuanya ke Israel. Mbak Yani sangat bangga banget sama Rut. Kenapa? Yang pertama, Rut rela meninggalkan bangsa atau tanah kelahirannya di Moab untuk mengikuti mertuanya kembali ke Israel. Padahal kalau di Moab, Rut nggak perlu susah payah untuk mencari makan. Tetapi Rut rela mengikuti Naomi, mertuanya kembali ke Israel. Padahal di Israel, Rut harus bekerja keras untuk dia bisa makan bersama dengan mertuanya. Kerjanya pun nggak gampang. Rut harus ke ladang milik orang lain, mengumpulkan sisa-sisa adik-adik. Bukan mengumpulkan gandum yang banyak, bukan. Untuk memakan saja, mau makan, dia harus mengumpulkan sisa-sisa panenan gandum dari kebun orang untuk dia bisa makan. Itu pun mengumpulkannya dari pagi sampai petang, bukan waktu yang singkat. Selain Rut harus kerja keras, Rut harus hidup dengan serba kurang. Dia bukan di Israel, bukan hidup menjadi orang yang kaya, serba kecukupan, tidak. Tetapi Rut tetap melakukannya. Saat itu Rut memilih ikut mertuanya Naomi kembali ke Israel, Rut juga memilih untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak hanya meninggalkan tanah kelahirannya, dia juga meninggalkan cara ibadahnya yang lama. Saat dulu di Moab, Rut tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi saat dia memutuskan untuk ikut Naomi kembali ke Israel, saat itulah Rut juga memutuskan kalau Rut akan beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Itu suatu keputusan yang besar sekali. Rut memilih bagian yang terbaik, Rut memilih keputusan yang baik dalam hidupnya. Meskipun saat menjalaninya bukan suatu hal yang mudah, tetapi Rut tetap setia melakukannya. Sampai akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Tuhan mengubah segala sesuatu, keadaan yang tidak baik menjadi hal yang luar biasa. Dan hal itu tidak pernah dipikirkan oleh Rut. Tuhan mengizinkan Rut bertemu dengan Boas. Akhirnya Rut menikah dengan Boas. Saat itulah kehidupannya mulai berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan tahu Rut dengan setia mengikuti dia. Rut dengan setia mengikut Tuhan meskipun keadaannya bukan keadaan yang baik, tetapi Rut tetap berpegang teguh dengan keputusannya. Dan Tuhan melihat kesetiaan Rut. Makanya Tuhan dengan sukacita juga mengubahkan kehidupan Rut yang dulunya kurang baik sekarang menjadi lebih baik, bahkan sangat baik. Kenapa? Karena dari saat Rut menikah dengan Boas, Tuhan membuat Rut ini melahirkan keturunan yang luar biasa. Kalian tentu tahu tadi Rut melahirkan Isai, dan dari Isai lahirlah Daud, di mana kita semua tahu bahwa Daud adalah Raja Israel yang sungguh tangguh, diberkati Tuhan, bahkan kerajaannya kokoh saat di pemerintahan Daud. Nah, karena itu saat ini Mbak Yani juga mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita semua setia dalam mengiring Tuhan.
Tidak akan pernah kita merasa rugi, tidak akan pernah kita dikecewakan saat kita setia mengiring Tuhan. Meskipun kalian mungkin keadaannya nggak selalu baik terus, nggak selalu diberkati terus, nggak selalu sehat terus, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaan adik-adik, kita semuanya harus tetap setia mengiring Tuhan. Kita harus setia memilih bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Kenapa? Kita juga tahu kalau Tuhan rela mati di kayu salib hanya untuk siapa? Kita semua yang berdosa. Oleh karena itu kita saat ini mau ambil keputusan bahwa Tuhan, saya mau setia mengiring Engkau. Tuhan, saya mau setia memilih Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Ada ayatnya, Mbak Yani mau kalian semuanya ambil Alkitab, buka Alkitab kalian di Mazmur 18, ayatnya yang ke-26. Buka Alkitab masing-masing, semuanya pasti hafal, kalau Mazmur itu enggak mungkin ada di perjanjian baru, adanya di perjanjian lama. Mazmur 18 ayat ke-26, kita mau baca bareng-bareng. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Ini yang harus kita pegang adik-adik. Bahwa kesetiaan kita itu akan membuahkan hasil yang atau membuahkan buah yang manis. Saat kita belajar setia, Tuhan akan lebih lagi setia kepada kita. Saat kita belajar untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan luar biasa. Oleh karena itu, saat ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau belajar seperti Rut yang dengan setia mengiring Tuhan, dengan setia menjalani keputusannya untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mengajar setiap kami dari kehidupan Rut, di mana Rut boleh setia mengiring Engkau, setia dalam keputusannya untuk beribadah hanya kepada Engkau Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk berlaku hal yang sama. Kami mau mengiring dengan setia, mengiring Engkau sepanjang hidup kami, mengiring dengan setia Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mengikuti Engkau Tuhan apapun keadaan kami, baik saat kami sedih, saat kami susah, saat kami senang. Tuhan Yesus, kami tetap mau mengiring Engkau di sepanjang hidup kami. Karena kami percaya saat kami setia, Engkau terlebih lagi setia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan-Mu atas hidup kami adalah wujud kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah juga Tuhan kami boleh selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau merelakan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Oleh karena itu biarlah kami juga Tuhan boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kami untuk Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, mereka harus menghadapi tes di sekolah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu, Kau berikan kepandaian, Kau berikan ketenangan hati, sehingga saat mereka mengerjakan soal tes Tuhan, mereka boleh dengan damai sejahtera, sehingga hasil yang mereka dapatkan adalah hasil yang terbaik, hasil yang maksimal, karena Engkau turut bekerja Tuhan. Juga saat ini kalau setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mungkin mereka dalam keadaan yang sakit. Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter, tiada yang mustahil buat Engkau. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang sedih, Tuhan Engkau yang menghibur setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami nyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menyatakan cinta mereka lebih lagi kepada Engkau karena Engkau mencintai mereka. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ini dan kami percaya berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita mengalir memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Betul, tidak terasa. Cuman 30 menit kita Betul. ibadahnya. Tapi nggak apa-apa. Tetap sukacita Mbak Tia. Sukacita sekali. 30 menit itu adalah waktu yang berharga. Yang terbaik yang anak-anak bisa persembahkan buat Tuhan. Oke, jangan lupa. Besok minggu depan masih ibadah lagi, masih online. Iya, Gimana, masih Mbak online Tia? di YouTube channelnya GBI Bukit Dermon. Jangan Jam? lupa jam 9 pagi di YouTube channelnya. Oke. Oke. Kalau jadi gitu, sampai jumpa. iya, sampai jumpa.